the president wants a peace deal, but he also believes and I believe in it too, peace through strength. Anda menyaksikan NTV Dialog Prime, pemirsa. Konflik di Timur Tengah masih panas memasuki pekan kelima. Kita melihat dinamika yang tak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga panggung diplomasi. Tepat hari ini gelombang ke-85 serangan Iran diluncurkan ke target-target AS dan Israel. Di tengah dentuman rudal, ada kabar lain yang tak kalah menarik. Iran dan Amerika Serikat dikabarkan sepakat menggunakan Pakistan sebagai mediator. Padahal beberapa pekan lalu, Indonesia sempat menyatakan kesiapan menjadi penengah. Lalu mengapa Pakistan dan di mana posisi Indonesia dalam peta diplomasi kawasan saat ini? Untuk membedahnya, saya sudah bersama sejarawan yang memahami dinamika geopolitik kawasan, Profesor Anhar Gonggong dan Rektor Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti. Kita sapa para narasumber. Selamat sore, Pak Anhar, Prof. Angel. Sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih undangannya. Sama-sama, Pak Anhar dan Prof. Angel. Saya ke Prof. Angel terlebih dahulu ini melihat konflik ini memasuki pekan kelima. Bisa Anda gambarkan situasi terkini, eskalasi yang terjadi saat ini? Ya, eskalasinya menurut saya kalau tidak segera diselesaikan atau kalau tidak ada negosiasi damai di antara Amerika, Israel, dan Iran, ini bisa semakin membahayakan. Artinya krisis global ini semakin terasa menekan, bukan saja untuk negara-negara di kawasan, tapi juga di negara-negara di luar kawasan atau secara global gitu ya, sehingga harus segera ada pihak ketiga yang memediasi, dan Indonesia sebenarnya sudah menawarkan diri untuk menjadi mediator di antara pihak-pihak yang bertikai begitu ya, tapi tampaknya pihak-pihak yang bertikai lebih memilih untuk dimediasi oleh Pakistan gitu ya dibandingkan oleh Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana sehingga konflik bisa mengalami deeskalasi dan Selat Hormuz bisa kembali berfungsi normal dan krisis energi atau krisis pasok rantai supply chain bisa kembali berjalan segera diakhiri dan berjalan normal. Mungkin begitu Mbak yang bisa Prof. Angel, proksi Iran Houthi ikut menyerang rudal ke Israel begitu. Kalau Anda melihat situasi ini akan semakin mempersulit dari upaya mediasi? Saya rasa iya. Karena, ini memang Iran harus bisa menenangkan atau paling tidak mengendalikan proksi-proksinya untuk tidak melakukan serangan-serangan terhadap katakanlah Israel atau pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di Timur Tengah. Karena selama Iran tidak bisa mengendalikan proksi-proksinya, ya itu yang memang akan selalu menjadi sumber masalah. Atau membuat konflik menjadi semakin panas. Begitu ya, Mbak? Oke, saya ingin ke Pak Anhar. Pak Anhar melihat kemudian ini serangan yang terjadi, yang dilakukan oleh proksi yang nampaknya dikhawatirkan ini semakin mempersulit mediasi begitu. Anda melihatnya seperti apa? Begini, saya mulai dari awal. 3 hari setelah terjadi peristiwa ini, saya sudah membuat podcast bahwa Amerika pasti tidak akan bisa berbuat banyak melawan Iran. Kenapa? Iran itu punya ideologi dan punya kekuatan diri personally. Bayangkan, 40 tahun dia diembargo, malah dia mampu bertahan sampai sekarang, dan yang dihadapi itu Amerika yang merasa, dan memang kenyataan faktual dalam arti fisik, Amerika jauh lebih kuat. Tapi yang menjadi persoalan kan bukan hanya persoalan fisik yang kuat, tetapi ada sebuah keyakinan ideologi, dan itu yang dimiliki oleh Iran. Itu pertama. Yang kedua yang Anda tanyakan tadi, ya tidak mungkin itu akan berhenti. Karena apa? Kalau itu berhenti, malah yang menjadi persoalan Israel akan lebih menjadi semacam gangster, membunuhin semua orang. Itu persoalannya. Sebenarnya perang ini bukan hanya perang Amerika, tapi ini perang Israel. Dan Anda
ada latar belakang sejarah. Ben Gurion itu pendiri Zionis, perumus Zionis, bahkan menyatakan bahwa semua wilayah Timur Tengah itu sebagian besar adalah milik dia. Itu sebabnya mengapa dia tidak berhenti untuk melakukan itu. Melakukan usaha untuk menguasai dan menciptakan kekacauan di Timur Tengah. Ini latar belakang pengetahuan saya. Saya diajar oleh seorang ahli Timur Tengah, Profesor Dr. Mukti Ali, tahun 70-an waktu saya kuliah. Dan sederhana persoalannya sebenarnya kalau mau Amerika mau menyelesaikan. Ini kan cuma persoalan ekonomi. Nah, berkembang menjadi persoalan yang berkembang seperti sekarang, kaitan ekonomi global malah dengan persoalan perang. Dan apakah perang ini akan berlanjut? Kalau Amerika tidak mengambil langkah tertentu dan mediasinya gagal, ya perang akan terjadi, akan berlanjut. Dan perang darat, kalau perang darat akan terjadi, maka yang akan terjadi adalah ribuan orang akan mati. Oke. Itu. Pak Anhar, menurut Witkoff di Reuters ini ya, saat ini Pakistan ditunjuk sebagai mediator. Sebelum kita bahas tentang sejarah ya dari Iran dengan Pakistan, tapi bisa Anda gambarkan mengenai hal ini? Itu wajar aja. Sebenarnya Pakistan itu termasuk dengan Turki dan sebagainya ada kedekatan tertentu dengan Iran. Jadi memang Iran bisa menerima itu walaupun dia juga tahu bahwa Pakistan ini dalam hal tertentu dekat dengan Amerika, tapi dia bisa terima dalam posisi sebagai negara yang Islam. Turki dan Pakistan itu bisa diterima dalam pengertian itu. Dan Syiah juga banyak di Pakistan. Gitu. Jadi hal-hal latar belakang seperti ini yang sering tidak dipahami orang untuk melihat apa yang berkembang di Timur Tengah. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Prof. Angel. Prof. Angel, namun sejauh ini belum ada narasi ya adanya pernyataan Iran untuk menuju ke meja perundingan. Sejauh mana kemudian pernyataan dari Witkoff ini bisa dipandang benar-benar hal yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat? Setidaknya ketika Kementerian Luar Negeri Irak itu membantah Trump kan mengatakan sudah ada dialog damai antara Amerika dengan Iran dan apakah sudah terjadi negosiasi, walaupun itu dibantah oleh Iran, tapi Jubir Kemlu itu mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan dialog damai dengan Amerika, tapi kami menangkap pesannya. Dikatakan seperti itu. Artinya Iran tahu bahwa Amerika punya kepentingan untuk segera menyelesaikan perang dan itu melalui perundingan, melalui negosiasi. Dan ketika Amerika mengeluarkan 15 poin yang diberikan untuk Iran dan itu disampaikan oleh Pakistan kepada Iran dan artinya secara back channel, secara jalur belakang atau jalur diam-diam sebenarnya sudah ada komunikasi itu melalui Pakistan bahwa Iran memang belum secara terang-terangan menyatakan mereka akan masuk meja perundingan, tapi setidaknya Iran sudah menangkap pesan bahwa Amerika mau berunding dan ada poin-poin yang disampaikan oleh Amerika dan Iran sendiri menanggapi 15 poinnya Amerika itu kan dengan mengeluarkan 4 atau 5 poin gitu yang termasuk misalnya tentang proksi-proksinya, tentang Selat Hormuz dan lain sebagainya. Dari sini saya menangkap bahwa sebenarnya ada titik temu di antara Amerika dengan Iran, yaitu bahwa mereka mau mengarah menuju perundingan. Hanya saja tadi agendanya, poin-poinnya mungkin yang masih perlu didiskusikan lebih banyak lagi sampai ada titik temu untuk sama-sama duduk dalam perundingan. Begitu, Mbak. Oke. Pak Anhar, Pakistan menjadi negosiator yang paling didengar ya saat ini begitu, yang paling mungkin bisa menjadi negosiator yang handal bagi kedua negara yang sedang berkonflik saat ini. Kita mau tahu sejarahnya antara Iran dan Pakistan, Pak Anhar. Secara sebenarnya sederhana aja. Antara Iran dan Pakistan dan Turki itu sebenarnya dalam hal tertentu mereka berkawan.
Ya, walaupun Pakistan dan Turki beda dalam pengertian bahwa Iran itu sejak tahun 79 diembargo kan. Jadi sekitar 40 tahun diembargo. Tetapi Iran juga sadar bahwa bagaimanapun Pakistan itu adalah kawan. Turki juga kawan dalam pengertian itu. Maka ketika ketika Pakistan mengajak Prabowo presiden kita untuk bersama-sama, Iran menolak. Maka dia sendiri, sekarang hanya sendiri kan? Ya. Karena dia tidak mau Iran menolak untuk dicampuri orang lain yang memiliki latar belakang tertentu. Itu persoalannya. Jadi ini akan terjadi pendekatan-pendekatan tapi memerlukan waktu, dan biasa kan dalam perundingan selalu ada tawaran masing-masing yang tidak dengan mudah untuk segera dipertemukan. Dan menurut saya kalau Pakistan berhasil dibantu oleh Turki, maka ada jalan yang bisa. Tetapi harus diingat persoalan ada Rusia dan ada Cina. Itu juga menjadi persoalan. Dalam arti kata Amerika tidak mungkin berjalan begitu saja karena di belakang Iran ada kawan-kawan yang sebenarnya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel itu sepenuhnya pelanggaran hukum internasional yang sangat merusak tatanan dunia sebenarnya. Tatanan dunia sekarang ini rusak kan? Rusak secara diplomasi dan rusak secara ekonomi. Ya. Gitu. Dalam hal negosiasi kedua negara yang berkonflik ini, apa yang membuat Pakistan juga bisa diterima oleh Amerika Serikat? Pakistan itu harus diterima, dapat diterima oleh Iran. Ada dua faktor. Pertama, dia berdekatan. Yang kedua, dia punya ideologi dalam pengertian ideologi Islamis. Walaupun berbeda, satu Sunni, tapi di Pakistan banyak juga Syiah. Nah ini yang harus diperhitungkan juga. Nanti saya kira Pakistan akan lewat belakang juga akan berbicara dengan Turki. Dan ini proses yang menurut saya akan bisa berjalan, tetapi masih memerlukan waktu karena masing-masing masih merasa, Iran merasa, ngapain saya harus bertemu dengan Amerika, apalagi dengan Israel. Saya kan sudah dijahati lebih dahulu, gitu. Sebenarnya, andai kata berjalan secara wajar, yang paling seharusnya bisa melakukan perantara itu ya PBB. Tapi PBB kan dikuasai oleh Amerika. Persoalannya di situ. Jadi ini masih akan lama usaha untuk. Nah, yang akan menjadi persoalan besar kalau sampai Amerika melakukan perang darat, gitu. Mudah-mudahan tidak dilakukan. Mudah-mudahan tidak dilakukan. Kalau dilakukan, dunia ini bisa tambah rusak. Prof. Angel, jadi akan berjalan muluskah perundingan yang sepertinya Pakistan sudah melakukan siasat atau strategi tertentu untuk bisa bernegosiasi kepada negara-negara yang berkonflik ya, bahkan menawarkan diri menjadi tuan rumah pembicaraan yang dapat dihadiri pejabat senior AS. Kira-kira bisa berjalan mulus nggak? Sejauh ini Pakistan adalah salah satu negara yang cukup kuat dalam arti bisa diterima oleh kedua belah pihak. Jadi gini, untuk menjadi mediator itu kan paling tidak ada 2 atau 3 poin yang harus bisa dipenuhi. Pertama, dia bisa diterima oleh kedua belah pihak.
Sejauh ini Pakistan adalah negara yang bisa diterima baik oleh Amerika maupun Iran. Tadi Prof. Anhar sudah menyebutkan dengan Iran karena memang Pakistan berdekatan punya perbatasan kurang lebih 900 km panjangnya. Dengan Amerika juga Pakistan dianggap cukup dekat gitu ya, terutama 5 tahun terakhir hubungan mereka juga semakin baik. Kemudian selain bisa diterima, bisa dipercaya. Dan sejauh ini melihat Iran dan Pakistan bisa dipercaya oleh Iran, begitu juga bisa dipercaya oleh Amerika. Dan yang poin ketiga adalah punya leverage politik. Artinya gini, punya kemampuan untuk menekan kedua belah pihak. Apabila misalnya di tengah perundingan, katakanlah salah satu pihak meninggi atau keras dua-duanya sama-sama meninggi, negara tersebut harus bisa menekan untuk memastikan kedua belah pihak yang bertikai ini menahan diri. Sebenarnya ada negara lain juga, Mbak, yang cukup baik dan bisa diterima oleh kedua belah pihak, yaitu Oman misalnya, atau Qatar gitu ya. Cuma Oman ini dia bisa dipercaya oleh kedua belah pihak, dia bisa diterima oleh kedua belah pihak, tapi leverage-nya kecil, sehingga dikhawatirkan kalau Amerika Serikat atau Iran sama-sama meninggi, sama-sama keras, Oman tidak bisa berbuat banyak gitu karena leverage-nya kecil gitu. Tapi Pakistan cukup tinggi, Qatar juga sebenarnya bisa karena dia punya leverage yang cukup baik gitu ya, bisa menekan baik Amerika maupun Iran. Cuma khawatirnya Qatar ini lebih berpihak kepada Amerika karena Qatar adalah negara dengan pangkalan militer AS yang cukup besar atau bahkan paling besar di kawasan Timur Tengah. Iya, paling besar di Timur Tengah, sehingga dikhawatirkan akan ada keberpihakan. Nah, sehingga sejauh ini memang Pakistan lah yang cukup aman, punya 3 poin tadi, bisa diterima, bisa dipercaya, dan punya leverage yang cukup besar. Nah, tapi toh Pakistan kan juga melibatkan, buktinya sudah mengundang 3 negara kalau nggak salah, Turki, Mesir, dan Saudi Arabia gitu ya, untuk menjadi katakanlah bukan co-host apa ya, komediator gitu ya, atau associate mediator yang mungkin nanti bisa bersama-sama membantu Pakistan dalam hal tadi ya, yang secara channelnya gitu, yang di jalur belakangnya, yang memastikan kedua belah pihak ini bisa menahan diri, memastikan kedua belah pihak bisa punya poin-poin kesepakatan yang mengarah pada perdamaian. Karena gini, saya sih berharapnya Iran juga mengatakan hal yang sama. Ini bukan cuma sekedar gencatan senjata gitu, tapi ini benar perundingan damai yang benar-benar bisa menyelesaikan konflik yang perang yang sudah katakan udah 1 bulan lebih mungkin ya. Ini karena sangat mengganggu energi, supply chain, dan krisis-krisis ekonomi lainnya. Begitu mungkin, Mbak. Baik, Pakistan juga menggandeng negara-negara sahabat lainnya ya untuk seharusnya bisa membawa Iran ke meja perundingan. Tapi sampai saat ini Iran masih belum percaya sama meja perundingan, Prof. Angel. Ya, itu makanya perlu ada back channel ya, Mbak. Ada jalur-jalur belakang gitu ya, saluran di belakang yang mendekati Iran, memastikan kalau ini terus berlanjut, kerugian akan jauh lebih besar. Gitu, bahwa akan ada dampak-dampak yang bukan saja merugikan Iran secara ekonomi, secara politik, tapi juga kredibilitas atau reputasi Iran di Timur Tengah. Itu akan semakin satu sisi mungkin Iran mampu menunjukkan dia sebagai negara kuat gitu ya di kawasan, tapi di sisi lain negara-negara itu seperti Saudi Arabia yang kebanyakan negara ideologinya Sunni gitu ya, itu akan memandang Iran sebagai musuh bersama gitu, sehingga kalau ini terlalu lama juga kelihatannya tidak memberikan keuntungan besar untuk Iran, sehingga itu bisa menjadi salah satu strategi menarik Iran duduk atau masuk dalam perundingan sebenarnya. Begitu, Mbak. Pak Anhar, jadi kalau kata Prof. Angel tadi harus ada back channel yang mendukung Pakistan untuk bernegosiasi dengan Iran begitu ya, harus bersatu dalam hal ini, bukan lagi berbicara ego, tetapi harus menurunkan ego demi kepentingan dunia, Pak Anhar. Iya, memang harus begitu. Tapi kan persoalannya mencari siapa, negara yang mana. Oleh Pakistan sudah diterima oleh kedua belah pihak, tapi Saudi Arabia belum tentu. Kenapa? Saudi Arabia terkenal sebagai sangat dekat dengan Amerika sejak lama. Itu persoalannya. Jadi negara mana yang akan diajak oleh Pakistan untuk bermain di belakang, itu yang menjadi persoalan juga. Nah, ada 2 negara sebenarnya yang mungkin, Turki sama Mesir. Dua-duanya negara yang cukup besar di
Timur Tengah. Gitu. Oke. Nah ini apakah Pakistan mampu mengajak mereka dan kemudian Amerika dan Iran mau menerima? Nah itu yang kita lihat perkembangannya ke depan. Tapi saya percaya bahwa Iran akan mendapatkan kondisi tertentu selama Amerika, dan sebenarnya yang paling berbahaya bukan hanya Amerika, Israel yang paling berbahaya dalam membuat kerumitan ini. Ya, karena Israel masih sangat berambisi ya Pak Anhar, perang terus berlanjut. Persoalannya malah anggota-anggota DPR Israel meminta kepada Netanyahu agar supaya jangan langsung menerima apa yang dikehendaki Amerika. Kita harus punya sikap sendiri. Itu pernyataan sudah. Oke. Nah, kalau itu terjadi ya lama baru akan selesai dan korban makin akan banyak. Oke, saya ingin kembali ke Prof. Angel. Mampu nggak sih kira-kira Trump mengambil sikap sendiri, mengingat Trump saat ini kan punya tekanan domestik ya di negaranya sendiri gitu. Jutaan masyarakat di sana berdemo, kemudian Israel juga masih punya ambisi tertentu untuk melanjutkan perang. Baik. Prof. Angel. Ya, silakan. Baik, mohon maaf. Suaranya putus-putus, kehilang tadi. Putus, ya. Baik, saya ulangi ya. Jadi di sini mungkin nggak Trump bisa mengambil keputusan tersendiri begitu, mengingat Trump ini kan sekarang sedang mengalami tekanan domestik di demo oleh jutaan masyarakat di sana begitu kabar terakhirnya. Lantas kalau kita melihat sikap Netanyahu juga masih terus berambisi ya. Ya, menurut saya Trump memang harus bisa segera ambil sikap karena gini, selain tadi publik dalam negeri juga sudah mendorong Trump untuk segera menghentikan perang, sampai hari ini Kongres Amerika itu kan belum menyetujui Amerika berperang dengan Iran. Ya. Dan menurut konstitusi di Amerika, kalau Kongres belum menyetujui, maka Amerika harus lapor ke ke Senat, Kongres itu 48 jam setelah melancarkan serangan, dan itu sudah dilakukan oleh Trump. Kemudian harus menyelesaikan perang itu dalam waktu kurang dari 60 hari. Nah, ini artinya Trump cuma punya waktu kurang lebih 29 atau 30 hari lagi nih, karena sudah 1 bulan dari tanggal 28 Februari. Artinya Trump harus segera menyelesaikan, karena apa? Selain tidak dapat dukungan Kongres, publik tidak mendukung, biaya perang tidak akan dikeluarkan oleh Kongres, dan bulan November Trump akan ada midterm election nih. Sehingga Trump tampaknya harus punya exit strategi yang jitu, dan salah satunya menurut saya adalah menarik Iran duduk dalam perundingan. Itu menurut saya, Mbak.